Apa yang menyebabkan nasib kita berbeda? Jadi begini, setiap orang kenapa ada profesi yang berbeda? Ada yang jadi dokter, ada yang jadi lawyer, jadi tentara, mungkin jadi pengusaha, jadi guru, jadi dosen, atau wira swasta, atau profesi apapun. Atau ada perbedaan soal keimanan ketakwaan. Mengapa ada orang yang ibadahnya lebih kuat dan lebih on time kalau sholat, tapi ada yang seolah-olah ya membiarkan waktu sholat berlalu. Atau ada yang kenapa lebih dermawan, lebih pemurah, tapi ada yang kikir, pelit, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya ya Allah hadirkan kita ke muka bumi ini dengan potensi yang sama, dengan otak yang sama, dengan penglihatan yang sama, dengan telinga yang sama. Tapi dalam perjalanan hidup, mengapa terjadilah suatu perbedaan yang saya kira ini yang penting kita pahami. Jadi, sahabat ya, jadi proses perilaku itu diawali dari sumber pikiran masing-masing. Jadi setiap kita punya yang namanya mindset atau pola pikir. Nah, pola pikir ini membawa seseorang untuk melakukan tindakan. Ya. Jadi misalnya, mengapa tadi ada orang yang lebih memilih untuk bisa sholat tepat waktu, tapi ada yang membiarkan. Nah, orang yang sholatnya tepat waktu, sebenarnya dia punya memori, punya mindset bahwa sholat itu harus on time. Misalnya dia memahami bahwa ada 3 amalan yang paling utama ya. Yang pertama adalah as-sholatu ala waktihi gitu ya, biru walidain, terus berjihad di jalan Allah gitu. Nah, dulu mungkin dia pernah belajar gitu, entah dari ustadz atau dari guru atau dari orang tua, sehingga itu masuk ke alam bawah sadarnya, dan inilah yang kemudian menjadi motor penggerak sehingga dia bisa menjalankan ibadah sholat tepat waktu. Karena apa tadi? Karena ada sumber pikiran. Nah, itulah pentingnya mengapa kita kemudian punya ilmu pengetahuan. Salah satu cara yang kita dapatkan dengan sekolah begitu. Jadi sekolah itu adalah membangun mindset yang benarnya. Maka guru-guru yang bisa membangun mindset para siswanya itu sampai dia ke bawah sadarnya, sehingga dengan kemampuan membangun mindset ini membentuk perilaku seseorang gitu. Ya. Karena sumbernya begini ya, dimulai dari pikiran, kemudian ucapan, tindakan, kebiasaan, karakter, dan nasib. Jadi yang pertama adalah pola pikir, mindset. Nah, mindset ini terbentuk dari beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah namanya figur otoritas. Nah, figur otoritas ini adalah orang-orang yang dianggap menjadi figur. Misalnya siapa? Orang tua, ayah ibu, teman, ya, kemudian orang-orang yang dekat dengan dia, yang dia mau mendengar, itu figur. Makanya kenapa seringkali ada anak-anak yang perilakunya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan sebagai orang tua. Ternyata karena anak-anak ini mempunyai teman yang kurang bagus secara perilaku. Dan dia menjadikan itu figur. Termasuk bahaya kalau dia misalnya berpacaran dengan orang yang nggak benar gitu. Karena ketika dia sudah jatuh cinta, pacarnya itu menjadi figur. Apa yang diinginkan si pacar itu selalu saja ya dapat memberikan satu dampak untuk dia melakukannya. Misalnya padahal anak ini baik ini, tapi karena pacarnya kurang baik, mengajak hal-hal yang tidak dibolehkan, kemudian dia juga mau melakukan. Nah, itu figur otoritas. Kemudian yang kedua itu adalah
otoritas kelompok. Otoritas kelompok ini adalah di mana mereka berada di dalam satu lingkungan atau kelompok. Nah, ini pentingnya kita berada di kelompok yang baik, ya, karena kita cenderung akan mengikuti di mana di dalam kelompok itu berada. Ya, contoh kelompok itu misalnya keluarga. Nah, keluarga ini menjadi panutan, ya, untuk orang melakukan ataupun anak-anak kita semua yang ada dalam keluarga itu untuk melakukan satu tindakan. Kalau keluarga itu seringkali mengajak untuk ayo kita sholat, ayo kita berbuat baik, maka kecenderungan nanti anak-anak itu akan mau melakukan ibadah sholat begitu. Keluarga. Nah, lingkungan keluarga kemudian juga ada lingkungan sekolah. Nah, makanya sekolah ini juga membantu, ya, membentuk mindset orang ataupun seseorang. Itulah sebabnya mengapa ada anak-anak yang bisa menghafal Quran dan anak-anak yang tidak bisa menghafal Quran. Karena anak-anak yang bisa menghafal Quran itu mereka dalam lingkungan, di boarding, di program, ya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dia memiliki program untuk bisa menghafal Quran. Tapi anak-anak yang di luar lingkungan itu, yang ya sekolah, pergi pagi, mungkin siang sudah pulang, kemudian main-main, main handphone dan lain-lain, kemudian dia susah menghafal Quran karena tidak didukung oleh lingkungan yang ada. Tapi sebenarnya tetap anak-anak ini perlu kita pahami apa sebenarnya kecenderungannya, karena nanti berhubungan dengan yang namanya sensational feeling, ya. Jadi ada 3, ya. Yang pertama faktor figur otoritas, yang kedua otoritas kelompok, yang ketiga namanya sensational feeling. Ini sebenarnya bagaimana dia merasakan ataupun menjiwai, ya, atau kita sebut dengan passionnya. Jadi begini, setiap orang itu terlahir dengan satu potensi yang berbeda-beda. Nah, inilah pentingnya kita mengenal diri kita, mengenal diri anak-anak kita. Ini disebutkan juga, ya, di dalam Al-Quran, ya. Di surat Al-Isra 84, Allah berfirman, Kul ya'malu ala syakilah. Kata Allah, katakanlah hai Muhammad, ya, jika ingin melakukan sesuatu harus sesuai dengan syakilah. Syakilah itu semacam talent atau bakat, ya. Nah, jadi mengapa ada anak-anak yang misalnya kok jago matematika, jago kimia, mungkin dia dominan otak kiri. Ada yang hobi menggambar, melukis, bernyanyi, membaca puisi, berarti dia hobinya atau dia punya kecenderungan otak kanan. Atau ada anak-anak yang di kelas fokus belajar, nggak mau keluar, dikasih tugas langsung dikerjakan. Itu anak-anak introvert. Tapi ada anak-anak yang pas jam istirahat, wah, udah lasak dia tak kemana-mana. Ngobrol sana, ngobrol sini, ketawa sana, ketawa sini. Ini anak extrovert. Sehingga nanti secara otomatis itu membentuk mindset, ya, dari genetiknya. Nah, inilah yang kemudian dia bisa memilih sebenarnya profesinya apa, ya. Jadi dia mau kerjanya di mana, mau menjadi apa, itu sebenarnya nanti harus disesuaikan dengan kepribadiannya. Jadi nggak boleh memaksakan juga anak untuk kamu harus masuk kuliah yang ini, ya, kamu harus jadi ini, ya. Kita sebagai orang tua harus menggali apa potensi terbaiknya. Ini penting karena apa? Karena Allah sebenarnya sudah menakdirkan setiap manusia itu punya satu kecenderungan, ya, atau syakilah tadi. Sehingga itulah yang kemudian membuat nasib kita berbeda-beda. Sebenarnya awalnya dari mindset, dan mindset ini terbentuk dari 3 aspek tadi, ya. Yang pertama adalah figur otoritas, yang kedua adalah otoritas kelompok, yang ketiga adalah sensational feeling. Bagaimana sensasi feel-nya itu dapat ketika dia melakukan sesuatu. Mudah-mudahan bermanfaat, sahabat. Ini yang bisa saya ingin share terkait bagaimana membentuk perilaku, ya, dan bagaimana agar nasib kita, kehidupan kita menjadi lebih baik. Salam pengembangan diri. Assalamualaikum.